Halo semuanya, terima kasih banyak sudah mengklik video ini dan selamat datang di series yang berjudul Math Facts. Oke, jadi apa sih Math Facts itu? Math Facts adalah series yang membahas berbagai fenomena dan fakta menarik terkait matematika, berfokus pada aspek-aspek matematika dan dari sudut pandang matematika. Anggaplah seri ini sebagai sebuah diskusi dan bukan sebatas pemaparan fakta apalagi doktrin. Jadi koreksi, saran, dan rekomendasi topik berikutnya selalu diterima. Asal saya sanggup membahasnya ya. Karena membuat diskusi seperti ini mungkin perlu banyak studi literatur dulu ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke acaranya. Oke, selamat datang di Math Facts episode pertama. Pada kesempatan kali ini, Math Facts yang akan kita bahas berjudul Einstein-Rock Paradox. Disajikan oleh saya, H2O Math and Gaming. Baik, apa sih Einstein-Rock Paradox itu? Baik, jadi nama paradoks aslinya adalah Einstein-Podolsky-Rosen Paradox, yang merupakan sebuah paradoks antara teori Einstein terkait keterjeratan kuantum dengan teori atom Niels Bohr dan asas ketidakpastian Heisenberg. Nah, tapi meskipun demikian, kurang jelas asal-usul keterkaitan kemunculan nama paradoks batu ini ya dengan paradoks EPR yang sesungguhnya. Jadi saya udah melakukan studi literatur kemana-mana dan sampai hari ini saya tidak bisa menemukan kaitannya seperti apa ya. Jadi mohon maaf, sepertinya saya tidak akan terlalu dalam ya membahas yang paradoks fisika aslinya. Nah, jadi saya akan langsung masuk ke deskripsi paradoks secara matematisnya yang dikenal secara viral. Jadi, misalkan kita punya papan seperti ini dan kita punya sekumpulan batu. Nah, itu ada 3 batu saya simpan di alas sebelah kanan ya. Nah, sebut nama papan ini sebagai papan Einstein Rock. Perhatikan bahwa di sisi atas, di baris atas, kita punya total sejumlah 8 batu. Di baris bawah kita punya total sejumlah 8 batu. Dan di sisi kiri kita juga punya total sejumlah 8 batu. Dan di sisi kanan juga total sejumlah 8 batu. Dan kalau kalian bisa menghitungnya, ini total ada sebanyak 22 batu di seluruh papan ini. Nah, sekarang apa yang aneh dari papan ini? Sekarang coba kita lihat batu-batu di sebelah kanan. Kalau saya masukkan satu batu dari kanan dan saya geser mungkin satu batu seperti ini, nah seharusnya total batunya ada 23 sekarang kan ya, karena ditambahkan satu batu. Nah, tapi anehnya jumlah batu di setiap sisi ini tetap 8 dan tidak ada perubahan sama sekali. Nah, yang aneh lagi, saya bisa masukkan satu batu lagi dan menggeser batu lagi seperti ini. Sekarang total batunya ada 24, tetapi jumlah batu di setiap sisinya tetap sama, tetap 8. Dan saya bisa masukkan satu batu lagi dan geser 2 batu seperti itu. Dan totalnya sekarang ada 25 batu, tetapi jumlah batu di setiap sisinya itu ada 8. Nah, tentu ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ya kan ya. Nah, yang pertama, bagaimana jumlah batu di setiap sisi selalu 8, padahal jumlah batu totalnya berubah? Yang kedua, berapa banyak batu maksimum dan minimum yang dapat diletakkan pada papan Einstein Rock? Dan yang ketiga, ada berapa banyak variasi yang mungkin untuk susunan batu pada papan Einstein Rock? Baik, kita akan jawab pertanyaan satu persatu, dimulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana jumlah batu di setiap sisi selalu 8, padahal jumlah batu totalnya berubah? Baik, mari kita simak papan Einstein ini, Einstein Rock ya. Jadi kita tahu bahwa ada 12 spot untuk menaruh batu-batu itu ya. Namakan saja jumlah setiap batu di setiap petak itu A, B, C sampai dengan L ya, secara melingkar searah putaran jam. Nah, ketika kita akan menyusun batu-batu pada papan ini, kita akan terlibat dengan 4 persamaan seperti ini. Nah, gimana ini maksudnya? Coba kita lihat saksama. Kita tahu di sisi atas ini harus ada 8 batu totalnya kan ya? Berarti A ditambah B ditambah C ditambah D harus sama dengan 8, ya kan? Nah, demikian pula untuk sisi kanan. D ditambah E ditambah F ditambah G juga harus sama dengan 8. Lalu di sisi bawah juga
haruslah G ditambah H ditambah I ditambah J harus sama dengan 8. Dan di sisi kiri, A ditambah J ditambah K ditambah L harus sama dengan 8. Nah, jadi penyusunan papan Einstein-Rock melibatkan pencarian bilangan-bilangan cacah A, B, C, sampai L sedemikian rupa sehingga keempat persamaan di atas terpenuhi. Nah, kenapa bilangan cacah? Karena banyaknya batu yang mungkin di setiap kotak itu juga berupa bilangan cacah ya. Kan mungkin 0 batu, 1 batu, 2 batu, dan seterusnya. Nah, jangan lupa kalau kita perhatikan baik-baik secara keseluruhan, total batu di papan ini adalah A ditambah B ditambah C ditambah D sampai ditambah L. Nah, jadi kalau pertanyaan ini mau dirumuskan ulang dalam bahasa matematika, kurang lebih seperti ini. Misalkan A ditambah B ditambah C ditambah D misalkan A, B, C, dan L adalah bilangan-bilangan bulat tak negatif sehingga 4 persamaan berikut terpenuhi, yaitu A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 8, D ditambah E ditambah F ditambah G sama dengan 8, G ditambah H ditambah I ditambah J sama dengan 8, dan A ditambah J ditambah K ditambah L sama dengan 8. Buktikan bahwa ada lebih dari satu kemungkinan untuk nilai A ditambah B ditambah C sampai ditambah L. Nah, ini sebenarnya buktinya sederhana aja ya. Toh tadi kan kita sudah melihat contoh ya kan ya. Beberapa susunan yang jumlah batunya berbeda kan ya. Jadi seharusnya itu cukup untuk menjadi bukti. Tetapi nanti saya akan jelaskan kenapa kok saya akan berbicara panjang lebar ya terkait ini. Jadi saya akan buktikan secara terstruktur. Baik, langsung kita lihat saja buktinya seperti ini. Nah, jadi ini papannya tadi ya dari A sampai L. Dan ingat kita punya 4 persamaan ini. Nah, apabila kita menjumlahkan keempat persamaan di atas, maka kita akan punya seperti ini. Nah, ini silahkan ilmu aljabar kalian dimanfaatkan ya. 2A ditambah B ditambah C ditambah 2D ditambah E ditambah F ditambah 2G ditambah H ditambah I ditambah 2J ditambah K ditambah L akan sama dengan 32. Yang apabila A, D, G, dan J-nya saya pisahkan, itu penjumlahannya bisa menjadi lebih panjang seperti ini. Lalu, apabila suku A, D, G, dan J saya pindahkan ke kanan, maka kita akan peroleh A ditambah B ditambah C sampai ditambah L sama dengan 32 dikurang A dikurang D dikurang G dikurang J yang sama dengan 32 dikurang dalam kurung A tambah D tambah G tambah J. Nah, dalam persamaan ini perhatikan bahwa A ditambah B ditambah C sampai ditambah L ini tadi adalah total batu di papan tersebut. Dan kalau kita hanya mau melihat dua sisi saja, perhatikan bahwa total batu ini A ditambah B ditambah C sampai ditambah L akan sama dengan 32 dikurang A ditambah D tambah G tambah J dalam kurung. Jadi, ada total sebanyak 32 dikurang dalam kurung A ditambah D ditambah G ditambah J batu di papan Einstein-Rock tersebut. Nah, apa artinya? Jadi artinya, banyaknya batu total pada papan Einstein-Rock bisa berubah bergantung pada total banyaknya batu di setiap pojok papan. Jadi ingat ya, tadi A, D, G, sama J itu kan adalah 4 spot di pojok ya kan ya, di keempat pojok papan Einstein ya. Nah, adapun kalau kita lihat bentuk 32 dikurang A tambah D tambah G tambah J ini yang dalam kurung tadi kan adalah jumlah semua batu di keempat pojok ya kan ya. Seperti itu. Nah, kalau begitu, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah total banyaknya batu pada pojok bisa bervariasi? Karena kan kalau bervariasi berarti jumlah batu totalnya juga bervariasi ya, membuktikan pernyataan yang kita ingin buktikan tadi ya. Baik, sekarang kita coba lihat satu sisi nih. Misalkan ambil sisi yang atas ya, yang A, B, C, D. Kita tahu bahwa A ditambah B ditambah C ditambah D harus sama dengan 8. Nah, sekarang gimana saja kemungkinan penyelesaian ini? Kalau kita ingat-ingat tadi, spot-spot yang ada di pojok itu berarti A sama D kan ya? Nah, jadi sekarang kalau A sama D-nya sudah kita pilih, sudah kita tentukan, misalkan seperti ini. Katakanlah kita mau A ditambah D itu sama dengan 8 total batunya.
maka kita pasti akan menemukan bahwa B ditambah C-nya harus sama dengan 0 kan ya? Supaya total batu di sisi ini harus sama dengan 8. Nah, sekarang persamaan B ditambah C sama dengan 0 ini memiliki satu solusi, yaitu B sama dengan 0 dan C sama dengan 0. Nah, berikutnya, bagaimana apabila kita pilih A ditambah D-nya sama dengan 7? Maka kita punya dua solusi, yaitu B sama dengan 1 dan C sama dengan 0, atau B-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan 1 ya, karena kita perlu B ditambah C-nya sama dengan 1 ya. Seperti itu. Berikutnya, bagaimana jika A ditambah D-nya sama dengan 6? Maka B ditambah C-nya harus sama dengan 2. Dan ada 3 solusi untuk ini, yaitu B-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan 2, B dan C-nya sama-sama 1, atau B-nya 2 dan C-nya sama dengan 0 ya. Seperti itu. Dan demikian seterusnya hingga A ditambah D sama dengan 5, sama dengan 4, sama dengan 3, sama dengan 2, sama dengan 1, dan terakhir sama dengan 0 ya, yang memberikan total 9 solusi untuk B dan C, sehingga B ditambah C itu sama dengan 8. Nah, ini kalian bisa perhatikan bahwa untuk setiap nilai A ditambah D yang mungkin, yaitu dari 0 sampai 8, hanya 0 sampai 8 ya, nggak boleh 9, karena nanti kalau 9 berarti lewat dari 8 kan ya. Nah, untuk setiap nilai A plus D yang mungkin, akan terdapat 9 dikurang A tambah D, kemungkinan untuk pasangan nilai B dan C, kalau kalian bisa lihat polanya. Nah, tapi ini mungkin kita bahas nanti aja. Yang penting adalah, tak peduli berapapun jumlah batu pada setiap dua pojok papan Einstein rock di sebuah sisi, jadi dalam kasus ini yaitu A dan D, selalu pasti ada solusi atau cara menyusun batu untuk dua kotak di tengahnya. Jadi, nggak peduli berapapun nilai A tambah D, itu B sama C-nya pasti bisa diatur ya, supaya jumlah batu di satu sisi itu sama dengan 8. Nah, tentunya ini berlaku juga untuk sisi sebelah kanan, yaitu DEFG, sisi bawah GHIJ, dan sisi kiri JKLA. Nah, dari semua informasi tersebut, kalau kita lihat papan ini dengan hanya berfokus pada pojoknya, kita bisa peroleh bahwa selama kita mampu menyusun batu pada keempat pojok papan Einstein rock, selalu ada cara untuk menyusun batu di 8 petak yang tersisa, yaitu ada 4 kali 2 petak tengah, seperti kita lihat ya di 8 petak yang kosong itu. Nah, jadi sekarang kita tinggal perlu mengatur ujungnya saja. Sekarang yang menjadi pertanyaan, untuk membuktikan pertanyaan 1 tadi, apakah ada penyusunan batu pada keempat pojok papan ini yang dapat divariasikan dengan mudah sedemikian rupa sehingga jumlah batu pada papan selalu berubah? Nah, ini kalau mau dikerjakan secara mendetail kayaknya akan sangat lama dan sangat panjang sekali ya, karena melibatkan masalah optimasi. Nah, tapi berhubung tujuan kita hanyalah menunjukkan apakah ada lebih dari satu cara untuk menyusun batu dan mengubah jumlah batu total, maka kita bisa membuktikan dengan contoh saja di sini. Dan jawabannya adalah ada caranya. Sebagai contoh, kalau kita pilih A sama dengan D sama dengan J sama dengan 2, maka nanti nilai G-nya bisa bernilai 0, bisa bernilai 1, bisa bernilai 2, sampai bernilai 6 ya. Nanti ini mengakibatkan nilai dari A ditambah D ditambah G ditambah J itu bisa bervariasi dari 6 sampai dengan 12. Dan banyaknya batu total pada papan juga berturut-turut akan bervariasi dari 26 sampai 20. Nah, saya tahu mungkin di sini hitungannya membingungkan, tapi silakan dicek sendiri ya secara matematis, karena tadi saya sudah berikan semua perhitungan dan rumusnya ya. Yang 32 dikurang A tambah D tambah G tambah J, silakan dimanfaatkan. Dan contoh lain, kalau A-nya sama dengan 3, D-nya sama dengan 4, dan J-nya sama dengan 5, maka G bisa bernilai 0, 1, 2, ataupun 3. Yang berakibat A ditambah D ditambah G ditambah J itu bisa bernilai 12 sampai 15. Dan banyaknya batu total pada papan berturut-turut bisa bernilai 20, 19, 18, dan 17. Jadi, kesimpulannya adalah jawaban dari pertanyaan 1, kenapa kok banyaknya batu itu bisa berubah tanpa melanggar syarat?
Ya karena penyusunan papan Einstein Rock ini tadi melibatkan penyelesaian sistem persamaan yang terdiri dari persamaan-persamaan yang jauh lebih sedikit dan ringan ya, persamaan linear soalnya tadi ya. Daripada banyaknya variabel yang ada pada sistem tersebut, yaitu 4 versus 12. Hanya ada 4 persamaan tetapi variabelnya ada 12. Sehingga ini sangat-sangat memungkinkan bervariasinya total jumlah batu pada papan tersebut. Jadi ini sedikit menyinggung konsep aljabar linear ya. Semakin banyak variabel, semakin besar kebebasannya ya. Namun itu juga bergantung pada bentuk persamaan-persamaannya juga ya, seperti apa. Nah, dari jawaban ini, saya pribadi dan mungkin kalian juga dapat memperoleh pelajaran ya, bahwa sebuah sistem itu dapat berubah bentuk atau parameter tanpa melanggar karakteristik utama yang mendefinisikan eksistensinya. Nah, ini saya nggak sepenuhnya yakin ya, tapi mungkin ini yang menjadi salah satu poin yang mengaitkan antara Einstein-Rock paradox yang viral, yang mungkin kalian bisa cek juga videonya banyak, dengan konsep paradoks yang diajukan oleh Einstein, Podolsky, Rosen tadi ya. Meskipun saya tetap nggak tahu kaitan pastinya seperti apa. Nah, di sini yang dimaksud dengan sistem adalah papan Einstein-Rock itu. Lalu bentuk yang dimaksud adalah susunan batu-batunya. Adapun parameter-parameter yang dimaksud itu di sini adalah banyaknya batu total. Dan terakhir, karakteristik utama yang mendefinisikan papan Einstein-Rock yang saya maksud di sini adalah bahwa setiap sisi harus memuat tepat 8 batu. Seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau membahas cara saya menjawab pertanyaan ini tadi. Kenapa saya tidak menjawab pertanyaan satu ini dengan cukup menunjukkan 2 susunan dengan jumlah batu berbeda? Kenapa? Kan sebenarnya tinggal nebak aja ya, tinggal nyari 2 kombinasi ya. Nah, di sini saya punya tujuan lain. Karena variabel-variabel dalam masalah ini bernilai bilangan cacah, yang merupakan himpunan yang jauh lebih terbatas daripada bilangan real ya. Kalian tahu ya bahwa ada jauh lebih banyak bilangan real ya, yang termasuk desimal, rasional, irasional, dan sebagaimananya, dibandingkan dengan bilangan cacah ya, yang cuma 0, 1, 2, 3 yang bulat seperti itu ya. Nah, yang jadi masalah utama, konsep-konsep sistem persamaan linear yang saya kenal untuk variabel atas bilangan real dan lapangan itu banyak sekali yang tidak bisa berlaku untuk variabel bernilai bulat tak negatif ya. Jadi kalau seandainya ini bilangan-bilangannya real, itu saya tinggal pakai sifat-sifat aljabar linear dan masalah langsung selesai ya. Nah, tapi ternyata nggak bisa semudah itu. Nah, untuk lebih jelasnya nih saya kasih ilustrasi. Selain itu, salah satunya ya, banyak persamaan, bahkan yang sederhana maupun yang linear sekalipun, itu dapat mengalami pengurangan jumlah solusi yang sangat drastis, bahkan bisa aja jadi tidak punya solusi. Apabila domain variabelnya dibatasi ya, misalkan yang variabelnya tadinya boleh bilangan real, tiba-tiba dibatasi jadi bilangan asli. Ini contoh sederhananya. Persamaan A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 4. Ini kalian bisa tahu bahwa dia akan punya tak berhingga solusi untuk A, B, C, dan D apabila mereka bernilai real ya. Misalnya bisa desimal, bisa negatif, bisa rasional ataupun irasional ya. Pokoknya kemungkinannya banyak sekali. Nah, tapi apabila A, B, C, dan D ini semuanya dibatasi hanya boleh bernilai bilangan asli, nah ini persamaannya cuma punya satu solusi, yaitu A sama dengan B sama dengan C sama dengan D itu sama dengan 1 jika keempatnya harus merupakan bilangan asli ya. Makanya itu kalau di matematika kuliah yang saya pelajari itu nanti ada cabang sendiri ya, teori bilangan sama analisis real ya untuk bilangan real. Seperti itu. Nah, inilah alasan saya menggunakan cara yang lebih terstruktur dan mendetail agar proses pencarian solusi lebih mudah. Karena mencari solusi untuk bilangan-bilangan yang terbatas ya, seperti bilangan cacah tadi akan jauh lebih sulit. Dan juga di sini sekaligus saya bertujuan memperoleh banyak informasi yang dapat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Baik, sepertinya pertanyaan 1 cukup sampai sini. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada berapa banyak batu maksimum dan minimum yang dapat diletakkan pada papan Einstein Rock? Nah, mari kita lihat tadi papannya. Baik, seperti ini. Kita ingat bahwa tadi jumlah batu total pada papan ini selain A ditambah B sampai ditambah L nanti akan sama dengan sama dengan 32
dikurang dalam kurung A ditambah D ditambah G ditambah J. Di sini kita mau meminimalkan dan memaksimalkan nilai dari 32 dikurang A tambah D tambah D tambah G tambah J ini. Gimana caranya? Kita perhatikan bahwa ini jenis logika fungsi aja ya. Nilai jumlah batu total maksimal itu bisa dicapai apabila A ditambah D ditambah G ditambah J itu minimal. Jadi itu kan 32 dikurang sesuatu kan ya. Nah, pengurang sesuatunya itu kalau nilainya saya kecilin, berarti hasilnya jadi maksimal kan ya. Makanya kalau A ditambah D ditambah G ditambah J-nya itu kecil, nanti jumlah batu totalnya jadi besar ya, jadi maksimal. Dan sebaliknya, nilai jumlah batu total itu akan minimal apabila A ditambah D ditambah G ditambah J itu maksimal. Nah, sekarang perhatikan bahwa A, B, C, dan D itu adalah bilangan-bilangan cacah tadi, sehingga A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 8 ya. Jadi kita fokus ke yang baris atas dulu ya, sisi atas. Nah, tentunya karena itu berarti A ditambah D-nya harus lebih besar sama dengan 0 ya kan ya. Karena kan banyaknya batu kan tak negatif ya, jadi A sama D-nya paling kecil bisa bernilai 0. Jadi A ditambah D minimal bernilai 0. Dan A ditambah D-nya itu juga tidak boleh lebih besar dari 8 ya. Nanti berapa dong B sama C-nya kalau A sama D-nya udah lebih dari 8 ya? Nggak bisa ya, seperti itu. Nah, itu untuk keterangan untuk pertanyaan lanjut nanti. Kalian bisa cek bahwa D-nya harus lebih kecil atau sama dengan 8 dikurang A ya, menggunakan sifat operasi pertidaksamaan. Nah, dengan cara serupa, pada sisi yang bawah, jadi kita sekarang lihat sisi atas sama sisi bawah aja ya. Pada sisi G, H, I, dan J, nanti kita juga akan punya G ditambah J itu harus lebih besar sama dengan 0, dan G ditambah J itu lebih kecil sama dengan 8. Dan juga berakibat G lebih kecil sama dengan 8 dikurang J. Nah, kalau semua informasi tadi digabungkan, tadi kan A ditambah D-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 8 kan ya. Nah, kita akan punya bahwa A ditambah D-nya bernilai di antara 0 dan 8. Dengan cara yang sama, G ditambah J-nya juga sama ya, berada di antara 0 dan 8. Apabila kita jumlahkan kedua pertidaksamaan ini, kita akan punya A ditambah D ditambah G ditambah J itu bernilai dari 0 sampai dengan 16 ya kan ya. Jadi di sini kita bisa mencari nilai maksimal dan nilai maksimum dan minimum dari A ditambah D ditambah G ditambah J ya, supaya mendapatkan nilai maksimum dan minimum dari total batu di papan tadi. Nah, sebenarnya ini adalah masalah optimasi yang rumit ya kalau saya mau pakai cara terstruktur untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari A tambah D tambah G tambah J. Karena belum tentu ini belum tentu nilai maksimumnya 0 dan belum tentu juga nilai maksimumnya 16 ya. Jadi di situ nilai 0 itu kita lihatnya hanya sebagai batas bawah saja. Belum batas bawah yang terbesar. Dan 16 itu juga hanya batas atas ya, belum batas atas yang terkecil. Itu konsep bilangan real. Nah, tapi di sini kita bisa membuktikan bahwa nilai A ditambah D ditambah G ditambah J ini memang benar-benar minimalnya adalah 0 dan maksimalnya adalah 16. Gimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya, kita tinggal pikirkan saja. Apakah bisa nilai dari A ditambah D ditambah G ditambah J sama dengan 0? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Saat A ditambah D ditambah G ditambah J sama dengan 0 ya. Dan itu tadi syarat yang A tambah D sama G tambah J-nya di antara 0 dan 8 juga tidak boleh terlanggar ya. Seperti itu. Jadi bisa ya A tambah D tambah G tambah J-nya sama dengan 0. Lalu, apakah bisa A ditambah D ditambah G ditambah J sama dengan 16? Sedemikian rupa sehingga A tambah D dan G tambah J-nya juga berada di antara 0 dan 8. Jawabannya adalah bisa. Misalkan saat A sama dengan D, sama dengan G, sama dengan J, sama dengan 4. Jadi, A tambah D tambah G tambah J itu nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya adalah 16. Nah, akibatnya berarti total batunya berapa maksimalnya? 32 dikurang 0 sama dengan 32, dan nilai maksimumnya adalah
nilai maksimumnya adalah 32 dikurang 0 sama dengan 32, dan nilai minimumnya adalah 32 dikurang 16 sama dengan 16. Mungkin untuk lebih jelasnya, berikut ya gambaran detailnya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah contoh kasus di mana banyaknya batu adalah minimal ketika A ditambah G ditambah J, A tambah D tambah G tambah J sama dengan 16, dengan total batu 16. Dan yang sebelah kanan itu contoh kasus batunya maksimal ketika tidak ada batu di ujungnya satupun ya. Jadi A tambah D tambah G tambah J nya sama dengan 0. Jadi dari hasil ini kita dapat simpulkan bahwa papan Einstein Rock dapat memuat paling sedikit 16 batu dan paling banyak 32 batu. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ada berapa banyak variasi yang mungkin untuk susunan batu pada papan Einstein Rock? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya sih menggunakan bantuan komputer ya. Dan karena itu kita akan membahas sebuah algoritma dulu untuk menyusun papan Einstein Rock ya. Karena memang terlalu susah ya kalau dihitung secara manual, jadi harus pakai bantuan komputer. Baik, berikut algoritma penyusunan papan Einstein Rock. Jadi misalkan sebelum kita mulai dulu, mohon maaf. Sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan ya, jika P dan Q adalah jumlah batu pada dua pojok di sisi yang sama pada papan Einstein Rock, maka jumlah kedua pojok itu, P dan Q, harus berada di antara 0 dan 8 ya. Ini bisa dicek di konsep-konsep yang udah kita bahas tadi ya. Adapun P dan Q masing-masing ya, itu P-nya hanya bisa berada di antara 0 dan 8 kurang Q, dan sebaliknya Q bisa berada di antara 0 dan 8 dikurang P ya. Tergantung yang nilai mana duluan yang kalian pilih ya. Seperti itu. Nah, ini tolong diingat karena kita akan menggunakan konsep ini untuk perhitungan dalam algoritma. Oke, sekarang misalkan kita punya papan Einstein Rock ini ya, dinamakan dari A sampai L. Gimana caranya saya menyusun batunya? Yang pertama, saya bisa pilih nilai A dulu. Berapa yang boleh? Bebas ya. Boleh dari 0 sampai 8. Di sini misalkan saya pilih 3 ya. Seperti itu. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Setelah langkah pertama, saya sekarang pilih batu yang ada di pojok atas kanan, yaitu D. Nah, kali ini total batunya berarti boleh 0 sampai dengan 8 dikurang A berarti ya. Nah, berarti sekarang karena A-nya itu 3, berarti nilai D hanya boleh dari 0 sampai dengan 5. Di sini misalkan saya pilih 2. Nah, sekarang langkah ketiga. Kita pilih batu yang di bawah kiri. Nilai J boleh 0 sampai dengan 8 kurang A juga ya, sama ya. Karena kan J itu satu sisi sama A ya. Dan batasnya juga sama, dari 0 sampai dengan 5. Di sini saya pilih 4 misalkan. 4 batu ditaruh di pojok bawah kiri. Berikutnya, kita pilih nilai yang pojok terakhir, yaitu yang bawah kanan, G. Di sini nilainya boleh bernilai 0 sampai nilai yang terkecil antara 8 dikurang D dan 8 kurang J. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita tahu bahwa G itu kan satu sisi dengan D, tapi satu sisi juga bersama J ya kan ya? Berarti nilai G itu tidak boleh melebihi 8 kurang D dan juga tidak boleh melebihi 8 dikurang J. Jadi nilai batas atasnya adalah manapun yang terkecil antara 8 kurang D atau 8 kurang J ya, sifat matematika. Jadi karena di sini yang paling gede itu di antara D sama J kan 4 ya. Berarti nanti nilai G-nya tidak boleh lebih dari 8 dikurang 4. Berarti hanya boleh dari 0 sampai 4. Di sini saya pilih 1 batu aja misalkan di situ ya. Nah, sekarang batu-batu di pojok-pojok sudah terpilih. Bagaimana cara menyelesaikan penyusunannya? Sekarang kita fokus ke sisi yang atas. Pilih B dan C sedemikian rupa sehingga B ditambah C sama dengan 8 kurang A kurang D. Nah, kenapa persamaannya kayak gitu? Ingat ya, tadi kan A tambah B tambah C tambah D-nya sama dengan 8. Ini bisa diperoleh tinggal A sama D-nya pindah ke kanan jadi minus aja ya. Gampang. Misalkan B dan C-nya saya pilih 1 dan 2. Jadi totalnya 8 kan ya? Seperti itu. Nah, ini untuk langkah-langkah berikutnya juga serupa ya. Untuk K dan L, misalkan saya pilih 0 dan 1. Lalu untuk E dan F, saya misalkan pilih 3 dan 2. Dan terakhir,
untuk H dan I misalkan saya pilih 2 dan 1 ya, seperti itu. Dan sudah deh, papan Einstein rocknya telah tersusun ya. Ini memenuhi syarat ya, total batu di setiap sisinya ada 8. Nah, gimana caranya kita memanfaatkan algoritma ini untuk menghitung banyaknya kemungkinan penyusunan? Nah, kita lihat konsep-konsep ini. Misalkan N adalah bilangan bulat tak negatif, maka banyaknya pasangan bilangan bulat tak negatif X, Y, X dan Y yang memenuhi persamaan X ditambah Y sama dengan N ada sebanyak N tambah 1. Gimana cara ngeceknya N tambah 1? Gampang aja. Misalkan saya punya X sama Y sama N ya. Nilai yang X terkecil yang mungkin 0 kan ya. Nah, kalau X-nya 0 berarti Y-nya harus N dan totalnya N di situ ya. Kemungkinan berikutnya X-nya sama dengan 1 dan Y-nya dikurangin ya, N dikurang 1. Kemungkinan berikutnya X-nya naik 1 jadi 2 dan Y-nya turun 1 jadi N kurang 2 sama dengan N. Demikian seterusnya sampai nilai X-nya yang mungkin adalah N dan Y-nya harus sama dengan 0. Jadi ini kalau kalian hitung dari atas sampai bawah, ini akan ada N ditambah 1 kemungkinan ya, dari 0 sampai N. Seperti itu. Nah, kalau N-nya 8 ya, karena tadi kan jumlah total batunya harus 8 ya. Berarti ada 8 ditambah 1 sama dengan 9. Pasang solusi bilangan bulat tak negatif X, Y. Sehingga X ditambah Y sama dengan 8. Nah, sekarang kalau 8-nya udah dikurang ya dengan A tambah D, dikurang dengan macam-macam kayak tadi, jadi gimana? Ya udah. Berarti untuk sebarat bilangan bulat tak negatif P sama Q ya, terserah P sama Q-nya gimana. Asal jumlahnya kurang dari atau sama dengan 8, akan ada 9 dikurang P dikurang Q pasang solusi bilangan bulat tak negatif X, Y. Sehingga X ditambah Y sama dengan 8 kurang P dikurang Q. Oke, ini mungkin ribet ya, tapi nanti kalian akan lihat sendiri manfaatnya nih setelah ini. Oke, sekarang kita langsung kembali ke papannya tadi aja ya. Misalkan nilai A, D, G, dan J sudah dipilih. Maka kalau kita ngelihat sisi yang atas, itu nanti akan ada 9 dikurang A dikurang D pasangan nilai B dan C. Sehingga B ditambah C itu sama dengan 8 dikurang A dikurang D ya. Jadi memanfaatkan semua konsep yang sudah kita bahas tadi, kita bisa menghitung banyaknya kemungkinan ini. Nah, dengan konsep-konsep serupa, untuk sisi yang sebelah kiri akan ada 9 dikurang A dikurang J pasangan nilai K dan L. Sehingga K ditambah L sama dengan 8 dikurang A dikurang J. Untuk sisi yang kanan akan ada 9 dikurang D dikurang G pasangan nilai E dan F. Sehingga E ditambah F itu sama dengan 8 dikurang D dikurang G. Dan yang terakhir, untuk sisi yang bawah, akan ada 9 dikurang G dikurang J pasangan nilai H dan I. Sehingga H ditambah I sama dengan 8 dikurang G dikurang J. Nah, perhatikan bahwa keempat langkah ini saling bebas ya dan tidak bisa saling mempengaruhi. Karena keempatnya terletak pada sisi yang berbeda. Oleh karena itu, menurut aturan pencacahan, khususnya lagi aturan perkalian, banyaknya cara menyusun papan Einstein rock ini diberikan bahwa ujung-ujungnya sudah ditentukan, pojok-pojoknya, maka banyaknya cara untuk menyusun papan ini sama dengan 9 dikurang A dikurang D, dikali 9 dikurang A dikurang J, dikali 9 dikurang D dikurang G, dikali 9 dikurang G dikurang J. Nah, rumus ini bisa kalian gunakan dalam komputasi untuk mencari banyaknya kemungkinan penyusunan papan Einstein rock yang sudah saya implementasikan menggunakan sebuah program Python dengan kode seperti ini. Dan dia pun memberikan hasil 641.025. Tapi tunggu, perhitungan ini menganggap beda rotasi dan pencerminan ya. Nah, jadi kalau misalkan rotasi dan pencerminan dianggap sama, pasti hasilnya bakal jauh lebih sedikit dari ini. Nah, apa yang dimaksud dengan rotasi dan pencerminan? Nah, untuk lebih jelasnya ya udah, rotasi kan diputar ya. Nah, maksud saya contoh hasil rotasi yang sama itu seperti ini. Jadi itu papan yang kiri kalau diputar 90 derajat ya, searah putaran jam, itu akan menjadi papan yang kanan, jumlah-jumlah batunya ya sama semua. Nah, ini mungkin beberapa orang akan menganggapnya sama, tetapi perhitungan yang saya lakukan di sini ini adalah menganggap dengan asumsi bahwa rotasi itu dianggap berbeda. Jadi papan kiri dan papan yang kanan itu dianggap kemungkinan yang berbeda.
Demikian pula untuk pencerminan. Nah, ini adalah contoh hasil pencerminan yang sama. Jadi kalau papan yang kiri saya cerminkan terhadap garis yang merah itu ya, saya anggap cermin, itu akan menjadi papan yang kanan. Nah, mungkin dalam beberapa kasus ini bisa dianggap sebagai cara penyusunan yang sama, tapi dalam perhitungan kali ini dianggap berbeda ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk jawab pertanyaan ini, memperhitungkan rotasi dan pencerminan sebagai kemungkinan yang berbeda, ada 641.025 variasi penyusunan papan Einstein rock yang mungkin. Oke, baik. Mungkin kurang lebih sekian saja untuk Math Facts pertama ini pada episode kali ini. Sekian dan terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di episode Math Facts selanjutnya. Saya H2 Math and Gaming mengundurkan diri. Sampai ketemu lagi.